Madueke. Oh, he's done it! The Wolves boos turns to Chelsea cheers. Going to break for Nkunku and he's going to hammer it in. Mudryk takes over, Mudryk's through, Mudryk round the goalkeeper! Oh, it's fantastic! Mikhailo Mudryk! Cole Palmer, time to smash it! Now Chukwuemeka, lovely shimmy, brilliant! Strong turn from Jackson into Palmer, that's brilliant! Oh, Cole Palmer! We know he's got the pace. Madueke's in the middle, so shall Felix! Selamat malam semua. Selamat datang di webinar TMGM dengan judul Market Volatile, Income Grows Steadily, Strategi Trading Cerdas di Tengah Krisis 2026 yang akan dibawakan oleh Bapak William Sudana. Saya Hendry, host untuk malam ini. Boleh diinfo di chat kalau suaranya jelas terdengar atau mungkin ada yang kurang jelas mungkin. Terdengar jelas ya, baik. Oke, sebelum webinarnya dimulai, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang TMGM, mungkin bagi yang belum mengenal atau mungkin bagi yang sudah bergabung tapi belum tahu beberapa hal yang lebih banyak tentang TMGM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bergabung walaupun sekarang masih dalam suasana liburannya. Baik, kita mulai. Ini pengenalan untuk TMGM. Dan ini foto gedung kita di Sydney. Jadi bisa dicek kalau di Google itu di Barangaroo. Ini pengenalan perusahaannya. Kliennya sekarang ada di 200 wilayah di seluruh dunia. Sekarang ada lebih dari 100 produk perdagangan. Ini yang sudah coba, sudah tahu. Dan sekarang ada 5 kantor di seluruh dunia, kebanyakan di Australia dan ada 1 di Cyprus. Ini mulainya dari perusahaan sendiri, mulainya di 2013, jadi sekarang sudah tahun ke berapa? Ke 13 ya, sudah 13 tahun di industri. Awalnya namanya bukan TMGM, tapi startnya sudah langsung di Forex. Jadi ini year by year untuk pencapaian perusahaan. 2014 menang Asia Pacific Investment, 2015 mulai develop global financial ecosystem. 2016 ada partnership dengan Lightbike untuk meningkatkan layanan. 2017 equity mulai ditambahkan. 2018 kita mulai buka beberapa kantor di luar, ada di termasuk di Filipina. 2019 kita ada launch di Taiwan dan mendapatkan regulasi yang sekarang kita pakai di Indonesia. Jadi sekarang yang asik itu buat klien Australia, yang untuk di Indonesia kita pakai Vanuatu, tentunya untuk bisa memberikan
lokal deposit, leverage yang lebih tinggi, program bonus dan sebagainya. Mulai 2020 kita rebrand ke Trademarks Global yang sekarang ketahui dan mulai melakukan beberapa sponsorship. Sponsorship yang pertama dengan Grand Open Australian Open 2021, kemudian sponsor dengan beberapa olahragawan, salah satunya yang Gianluigi Buffon. Kemudian 2022 subsidiary di Thailand bisa dibuka. Kemudian ada partnership dengan Sapphire Project. Ini adalah program charity ya untuk melindungi lingkungan Great Barrier Reef. Kemudian kita ada sponsorship NBA coach Bill Handy dan sebagainya. 2023 kita mulai dengan official partner dengan Chelsea Football Club yang masih berjalan sampai sekarang. Jadi sekarang sudah tahun ketiga dan kita hosting ada Sapphire Project lagi dan juga konser J-Cho yang kapan dari Malaysia dan Bangkok. 2024 masih berjalan untuk Chelsea dan masih berjalan untuk konser J-Cho di Malaysia. Pada 2024 kita sudah menembus trading volume 543 billion dan sudah mulai ranking kedua secara global. Ini kita lihat dari datanya MT4 sama MT5. Jadi mungkin buat lebih jelasnya saya infokan. Nah, ini adalah intelligence report dari Finance Magnets. Jadi Finance Magnet ini adalah situs berita finansial yang dia mengumpulkan data yang memang dirilis oleh broker. Ini adalah data dari 2025 di kuartal 4, yaitu 3 bulan terakhir ya. Oktober, November, Desember. TMGM mencapai volume trading di MT4 dan MT5 totalnya 1,39 triliun. Yaitu nolnya 12 dan di sini kita di peringkat nomor 3 di dunia. Dan ini mulai antara peringkat 2 dan 3 itu startnya mulai sejak 2024 tadi. Oke. 2025 sudah mencapai 525 billion dan sudah mencapai tahun ketiga untuk partnership dengan Chelsea. Kita kemarin juga ada undangan ini ke Malaysia. Nah, untuk lisensi saat ini kita ada 3, tentu saja di ASIC, yang terutama ini berlaku untuk klien Australia, dan kita ada VFSG Vanuatu, ini yang kita berlaku di Indonesia, dan satu lagi FSC, Financial Service Commission yang Mauritius. Yang seperti yang saya bicarakan tadi, kita ikut yang di Vanuatu untuk memberikan beberapa kenyamanan untuk trader yang di Indonesia. Kalau ada kliennya, mungkin yang lokasinya di Australia akan ikut yang produk investasinya. Kita ada forex, logam atau di sini namanya bullion, termasuk emas dan perak, energinya di oil, indeks kita ada US 100, 530, lain-lain, kripto, Bitcoin, Ethereum dan sebagainya, dan kita juga ada saham US untuk di Apple, Amazon, Google, dan seperti itu. Kita ada namanya sistem pusat perdagangan yang intinya memberikan bantuan untuk trader yang sedang analisa. Jadi mungkin lebih mudah kalau saya tunjukkan. Ini kalau ada kalau sudah punya akun di TMGM, ini di dalam portalnya. Jadi kita ada kontrak dengan beberapa layanan pihak ketiga,
Salah satunya Trading Central dan Acuity. Ini yang saya buka Acuity. Jadi ini bisa dilihat di sini contohnya ini indeks ya, yang US 30 Dow Jones. Kalau dibuka dia ada analisanya. Dan dia menyarankan entry di sini dengan target TP sini, stop loss-nya di sini, dan durasinya intraday. Ini bisa dilihat confidence-nya seberapa yakin. Dan ini kelihatan level resistance 123, support 123 juga terlihat. Ini nggak semua pair ada tiap hari, tapi bisa dimanfaatkan. Kemudian selain itu, kita menyediakan news dan kalender juga. Jadi mungkin bisa dicek aja informasi yang tersedia di sini apa aja. Ini semuanya tersedia gratis untuk pemilik akun di TMJN. Jadi contohnya kalau kalendernya ini, dia sudah kategorikan yang high impact nih yang merah, mediumnya yang biru, low-nya yang hijau, seperti ini. Oke, untuk deposit withdrawal, tersedia kartu kredit, USDT kita sudah ada BEP 20, USDC sudah tersedia, QRIS sudah tersedia, bisa dicek di sini. Oke. Oke. Kita menyediakan lingkungan perdagangan yang optimal dengan biaya rendah. Jadi contohnya untuk tipe akun kita yang sekarang paling kompetitif itu namanya Hedge. Itu spreadnya kalau di Euro USD 0, di emasnya sekarang sekitar 11. Ada komisi $7 di Forex, jadi ongkosnya $7, dan $5 kalau di emas. Jadi kalau dengan spread 11 itu bisa dibilang kayak sekitar 16, kayak gitu. 1,6 pip untuk spread. Layanan pelanggan tersedia 247. Kalau sudah join bisa cek dengan akun manager masing-masing ataupun ke live chat ataupun ke email. Sebelumnya, ini saya ada yang terlupa tadi. Di depan tadi saya singgung untuk kantornya di Australia. Nah, kantor di Australia ini sudah dicek dan diverifikasi oleh WikiFX, jadi mereka sudah ada kunjungan. Ini nggak di depan doang, jadi dia masuk sampai dalam ya. Jadi ini bisa diverifikasi, bukan virtual office, semua stafnya kerja dari Australia. Ini 2022 dan 2023 kita ada jamuan makan malam yang tujuannya ke arah charity untuk preservasi Great Barrier Reef. Oke. Untuk peserta webinar yang hari ini kita ada promosi khusus. Sebentar. Periode promosinya mulai dari 23 Maret, 23 Maret ya hari ini sampai 31 Maret, terus selama seminggu, itu untuk periode depositnya. Setoran bersih ini maksudnya net deposit, jadi kalau misalnya deponya 500, withdraw 200, itu masih 300, seperti itu. Jadi total depo dikurangi total WD, dan ini berlaku untuk semua peserta webinar hari ini. Periode depositnya seminggu, periode tradingnya selama 2 minggu sampai 7 April. Lotnya yang perlu dipenuhi ini. Jadi kalau saya saran, ini mungkin saya infokan sebentar tentang konsep promonya TMJM. Jadi TMJM untuk promosi bisa dilihat di sini. Jadi contohnya kalau ini ada promo deposit, jadi tidak bisa ikut 2 promo bersamaan. Jadi kalau teman-teman ikut salah satu yang ini, yang ininya ngantri. Tapi kalau untuk promo yang tadi, yang slide ini,
ini bisa diikuti bersamaan dengan promo lain. Jadi ikut promo cashback, jadi lotnya yang sama dan deposit yang sama dihitung 2 kali. Dihitung di sini, dihitung di sana. Dan ini berlaku untuk semua peserta yang dari Indonesia dan Malaysia. Oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa chat account manager masing-masing atau bisa ke support ya. Terakhir, jika Anda menikmati trading bersama TMJM, kami mengundang untuk review di Trustpilot. Review di Trustpilot ini bukan hanya 1-2, jadi mungkin saya tunjukin juga. Sekarang kita ada 876 review dengan rata-rata 3,9. Jadi overallnya pengalamannya sangat bagus dan bila teman-teman sudah mencoba dan cocok dan merasa terbantu untuk di TNPM, kami mengundang untuk bisa memasukkan review. Oke. Sekian dari saya. Bila ada yang ditanyakan seputar TMGM, mungkin bisa dimasukkan aja di chat atau Q&A di akhir sesi webinar nanti. Untuk saat ini, saya persilakan untuk Bapak William yang membawakan materi. Oke, Silakan. selamat malam Pak Henry, selamat malam rekan-rekan semuanya. Mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri juga ya untuk yang merayakan dimanapun kalian berada. Ini kita masih masa libur, tapi kita ngadain webinar. So, terima kasih yang udah datang untuk kita bisa ngobrol dan sharing-sharing bareng-bareng ya. Jadi saya akan share materi saya. Oke, geser ke sini. Kemudian, oke. Aman ya, harusnya ya. Sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan ya harusnya ya. Boleh respon yang sudah kelihatan layarnya? Di kolom chat tulis mungkin sudah terlihat gitu. Sambil paralel saya pengen nanya, teman-teman di sini rata-rata tradingnya pair apa? Gold kah? Oil kah? Mungkin forex, Euro USD, GBP, USD atau USD CHF atau mungkin UJ, USD JPY. Boleh tulis di kolom komen. Sudah pasti gold. Wah, keren. Oke. Demennya yang volatile ya. XAUUSD dong. Oke, mantap, 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 mantap. Oke, jadi hari ini saya akan sharing gimana sih cara kita menghadapi volatile market ya. Karena kita tahu nih sejak 2025 ya, terutama di era Trump, sejak Trump menjabat gitu, market itu range-nya udah sangat berkembang pesat. Kalau kita mengacu kepada hari webinar saya yang sebelum ini ya, yang di awal tahun Januari, itu juga kita ngomongin tentang gimana cara kita memitigasi dan kita aware bahwa range di gold itu udah tidak lagi sama seperti dulu ya. Kalau dulu satu hari 100-200 pips, sekarang tuh 1000 pips, 2000 pips gitu. Iya, Pak Sultan bilang ya, hari ini volatile banget ya. Tiba-tiba tadi ya, jam 7 ya. Jam 7 tiba-tiba jeder ya kan. Ada berita. Kalau saya cek beritanya, Trump bilang kayaknya kita mau udahan perang sama Iran deh. Langsung itu marketnya semua bergejolak gitu. Luar biasa. Gold udah di 4.300 lagi ya. Padahal tadi siang sempat 4.100. Emang. Oke, jadi sebelum mulai, saya mau kenalan dulu. Nama saya William Sudana, seorang trader. Kemudian, tapi di samping trading, saya punya real business juga. Pertama, saya punya creative agency, namanya Fosfoyer, udah 10 tahun berdiri. Saya punya media, kita ngomong tentang leadership, podcast, itu Kumpul Leaders, ya. Semuanya ada di YouTube, di Instagram, di TikTok, ada semua. Tapi saya juga seorang content creator, membahas tentang perjalanan trading saya juga sendiri. Jadi pertama kali saya kenal trading itu di tahun 2020 ya, sampai sekarang berjalan. Udah banyak asam garamnya juga, 6 tahun ya, masuk tahun ke-6 sekarang, udah banyak asam garamnya juga. Saya sharing, saya ceritain pengalaman saya secara real di YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa mau denger yang pahit-pahit, yang realita, yang bukan yang
janji-janji manis gitu ya. Silakan mampir ke YouTube saya ceritakan pengalaman kegagalan saya di sana supaya teman-teman semua bisa belajar juga bareng-bareng ya. Jadi connect with me di William Sudana kayak gitu. Sepanjang perjalanan trading saya pernah trade di Nasdaq gitu. Saya pernah di gold ya. Kemudian saya leverage sekarang ke forex, Euro USD, GBP gitu. Untuk bisa diversifikasi ya, karena di gold yes, mungkin kita ngerasa bahwa di gold itu volatile, pergerakannya lebar, tapi sebenarnya kalau menurut saya ya sebenarnya sama aja semuanya gitu. Dengan range yang berbeda, otomatis jaraknya berbeda, lot size-nya juga pasti berbeda kayak gitu ya. Apa yang kita akan diskusikan hari ini? Oke, hari ini saya akan sedikit sharing tentang global market condition, kemudian skenario apa yang mungkin terjadi, gimana cara survive dan growing di 2026, dan terakhir kita akan melakukan live market analysis dan Q&A. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom Q&A atau di kolom chat aja, aman, saya bisa baca semuanya. Jadi yang penting di sini kita interaktif ya, jangan sampai cuman saya doang yang ngomong, karena tujuannya di sini adalah kita ngobrol dan sharing perjuangan. Ada yang mau ngeluh silakan, ada yang mau curcol silakan. Kita sama-sama support di sini. Oke. Kalau kita perhatikan ini pas saya bikin materinya kemarin tuh harga masih di 4.400 di weekend ya. Tadi pagi udah sampai 4.100. Pergerakannya gila sekali gold ini. Apa yang terjadi? Kan dibilang lagi perang kok harga emas malah turun. Harusnya kan emas naik kayak gitu ya. Itu kan semuanya selalu jadi pemikiran kita. Emas safe haven ketika kita berbicara tentang pergejolakan dunia, semakin dunia itu berantakan, emas akan semakin naik dan semakin dibeli. Itu pun yang terjadi, pergerakan emas dari area 3.000, 4.000 sampai terakhir di 5.500 ya. Tapi kok dalam minggu kemarin aja itu dropnya sekitar 11% ya. Kalau ditambah pergerakan dari low di hari ini itu mungkin sekitar tambah mungkin 15-16% ya dari pucuk ya. Apa yang terjadi? Kita punya 3 pilar di sini. Pertama, kita ngomongin tentang tarif trade war yang belum selesai. Walaupun kan di awal-awal era Trumponomics, Trump banyak men-challenge negara-negara mencoba untuk mempanis mereka, menghukum negara-negara di global ya, tetangga-tetangganya itu dengan cara menaikkan tarif. Dan kalau kita mengacu kan banyak banget negara-negara yang akhirnya nyamperin, membuka diskusi untuk bisa selamat dari tarifnya, termasuk Indonesia ya. Nego-nego, join board of peace, semua segala macam itu untuk bisa dapetin tarif yang lebih murah. Sampai akhirnya Mahkamah Agung dari Amerika Serikat menyatakan bahwa Trump itu nggak punya otoritas untuk melakukan seperti itu. Dipukul rata 10%, sehingga banyak akhirnya negara-negara yang mulai nggak mengindahkan. Dan mereka sebodoh amat gitu ya. Termasuk waktu itu saya baca Malaysia, kalau salah satu negara yang paling pertama dan inisiatif bilang, saya nggak mau ngikutin nggak mau bikin perjanjian apapun kesepakatan dengan Amerika gitu. Oke. Tapi pasca dari Mahkamah Agung ini masih belum selesai karena dalam prosesnya harus ada votes dari para kongres yang harus dilakukan sebelum bulan Juli. Jadi technically 10% yang berlaku atau enggak itu masih digantung banget ya. Jadi uncertainty masih meningkat di situ, ditambah dengan geopolitical tension. Geopolitik ini kita ada di video saya di namanya Krisis 2026 di video YouTube ya. Saya ngejelasin tentang ada potensi World War 3. Mungkin ada teman-teman yang suka nonton YouTube-nya Profesor Chiang, Predictive History. Di sana banyak disampaikan skenario-skenario yang mungkin terjadi. Kenapa Amerika mau menyerang Iran, bagaimana Iran secara taktis sebenarnya berpotensi untuk menang karena dari sisi geografinya Iran lebih bagus, tapi Amerika juga kepalang tanggung, di mana Amerika itu sebagai negara superpower, negara yang saat ini juga world reserve currency, dia kepalang tanggung udah nunjukin tajinya gitu. Kalau dia mundur, dia mah kelihatan jadi lemah. Dan
otomatis Amerika bahkan banyak berperang dan terus melanjutkan perangnya. Dimana kita tahu juga bahwa Amerika Serikat itu posisinya sekarang utang lagi berkelipatan banyak ya. Eh, Hubungannya sama China juga nggak bagus, Rusia Ukraina lagi nunggu, Middle East naik, kemudian beberapa negara-negara di Asia juga mulai bergejolak, China Jepang, China Taiwan, ini banyak banget nih pergerakannya. Itu yang membuat juga ekonomi kacau balau ya. Kemudian yang terakhir kita ngomongin tentang FOMC ya. FOMC ini yang di hari Minggu lalu itu inflasi masih tinggi, nggak align dengan market ekspektasi, dan belum ada tanda-tanda dovish dari Jerome Powell. Kita bongkar semuanya satu persatu di webinar ini. Oke. Next, kalau kita ngomongin tentang FOMC ya, ini kita tahu bahwa beberapa poin penting ya yang dibahas oleh Jerome Powell di 18 Maret 2026 kemarin adalah Powell mengakui progres data-data ekonomi yang muncul terhadap inflasi itu nggak sesuai dengan harapan. Ya, maka itu kenapa The Fed masih mencoba untuk mempertahankan suku bunga di level 3,5 sampai 3,75%. Nah, terus kemudian yang juga berubah dari hasil FOMC meeting sebelumnya adalah di dot plot ya. Bahwa kalau sebelumnya market ekspektasi mengharapkan masih adanya sekitar 2 sampai 3 kali pemotongan suku bunga lagi di tahun 2026. Tapi nyatanya hanya ada satu pemotongan lagi di 2026. Nah, kita nggak tahu nih. Artinya kan semakin miris, semakin tipis harapan market suku bunga diturunkan gitu. Kemudian kita melihat juga di minggu yang sama, minggu lalu, Central Bank European Central Bank itu juga masih menahan suku bunga sama. Jadi kebijakannya sama nih di hampir seluruh bank sentral di dunia. Ya. Powell juga sadar bahwa inflasi ini bukannya cenderung bergerak turun, tapi naik. Tandanya apa? Gara-gara harga minyak yang kemarin sampai 109 ya, otomatis minyak ini kan berpengaruh terhadap semua perekonomian dunia ya, mau itu bensin, mau itu industrial, mau itu apapun itu. Ketika harga minyaknya tinggi, harga produksi akan naik. Nah, Amerika udah ngerasain PPI, Producer Price Index, artinya apa? Indeks harga terhadap dari point of view produksi. Artinya industrial gitu ya. Itu naik 0,7%. Sebelumnya di bulan Januarinya itu 0,5%. Targetnya sebenarnya di bulan Maret itu, di Februari ini adalah dirilisnya dia turun 0,3. Ternyata malah naik. Gara-gara apa? Gara-gara harga minyak naik ya. Kenapa harga minyak naik? Karena Strait Hormuz ditutup ya. Supply terbatas, demand tetap jalan, harga naik. Otomatis ya. Hukum supply and demand, hukum ekonomi. Oke. Nah, dari hukum ekonomi ini kita ngelihat bahwa PPI naik 0,7%, artinya inflasi bertambah tinggi. Biasanya CPI kan belum bereaksi. Kan semua pasti dimulai dari produsen dulu. Produsen harga naik, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depannya CPI-nya juga baru akan ada imbasnya. Kayak gitu. Karena CPI kan Consumer Price Index. Ya kan? Jadi dimulai dari produsennya dulu. Nah, ini signal bahwa inflasinya kan naik lagi gara-gara harga minyak yang naik. Kedepannya berpotensi konsumennya CPI-nya akan naik juga gitu. Dan tandanya lagi juga sama, PCE forecast ya. PC Price Consumer Expenditures ini tuh adalah indikator favoritnya The Fed untuk menilai apakah inflasi itu sudah mulai tone down, sudah mulai oke atau belum. Targetnya The Fed itu tuh PCE 2% ya. Kalau di FOMC meeting sebelumnya di Desember itu forecastnya tuh turun ke 2,5%. Sekarang malah dinaikin ke 2,7%. Yang artinya apa? Di sini Jerome Powell mengakui bahwa inflasi ini
masih nakal, masih alot ya. Dan dia jadi narasi yang sebenarnya dibangun sekarang adalah higher for longer. Jadi suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kebijakan ini pasti nggak disukain oleh Trump otomatis karena suku bunganya tinggi membuat kredit jadi mahal ya. Sedangkan Trump butuh untuk melakukan refinancing terhadap utang-utang di Amerika gitu. Dan di sini tulis bahwa the Fed ini nggak punya ruang gerak yang cukup fleksibel untuk dovish. Karena selama minyaknya harga tinggi, ya kan, artinya inflasi akan naik dan semua disebabkan karena perang, gitu. Jadi ini nggak win-win juga buat Trump karena dengan dia terus memancing perang, inflasi akan lebih tinggi. Tapi at the same time, perang itu mendukung Amerika juga karena mereka jualan senjata, ya. Jadi buat si Malkama tuh. Korelasi lainnya adalah di sini, ya. Jadi kalau misalnya kita tarik, ini adalah Bab Al-Mandeb, ya. Ini adalah Selat Hormuz. Selat Hormuz, perang Iran di sini, ya. Iran mengunci Selat Hormuz yang jaraknya ini cuma 7 km doang, ini gang sempit sebenarnya. Gang sempit. Dia cuma 7 km dikunci. Event yang terakhir di hari kemarin saya baca berita yang boleh lewat itu hanya kapal-kapal non-enemy, teman-teman Iran aja. Yang musuh nggak boleh lewat gitu ya. Jadi harga minyak dunia meningkat, PPI-nya naik, PC forecast naik, Fed-nya nggak ada potong suku bunga, dia tetap hawkish ya kan. Dengan posisi itu di XY-nya, salah ketik ya, di XY-nya yang strong. Ya, USD yang kuat. Karena USD kuat, suku bunganya tetap di 3,5%, maka ada yield, gitu kan? Ketika memegang USD itu lebih menguntungkan daripada emas dibuang, ya kan? Semua pair terdorong karena di XY-nya strong, akan equities juga drop, gitu karena high risk. Oke, korelasinya kira-kira seperti itu. Nah, yang sering orang lupa juga bahwa orang mikir kayak emas tuh safe haven itu hanya emas. Tapi safe haven itu bukan cuma emas. Ya, safe haven itu termasuk US dollar juga gitu. Emas dipilih ketika kita tidak percaya dengan sistem fiat. Ya, sama kayak seperti orang membeli Bitcoin karena kita tidak percaya dengan sistem fiat ya. Tapi dalam konteks sistem fiat yang paling kuat saat ini adalah US dollar gitu. Dan kalau kita tadi menghubungkan korelasinya bahwa ketika megang emas itu kita kan hedging, lindung nilai, store of value ya. Tapi dalam konteks store of value kita sebenarnya nggak mendapatkan yield gitu. Sehingga ketika nggak ada mendapatkan yield, pegang US dollar dengan suku bunga itu masih dapat yield 3,5%, lumayan, ya kan? Ditambah harga minyak yang mahal membuat orang-orang butuh duit buat belanja, ya kan? Sedangkan kemarin yang pegang emas yang udah akumulasi emas, profitnya udah berkali-kali lipat, mereka take profit lah, ya, mereka take profit masuk convert jadi USD dibelanjain buat beli minyak, USD-nya juga disimpan gitu. Makanya emasnya turun gitu. Karena apa? Memegang US dollar lebih menguntungkan karena adanya yield higher for longer itu. Ya. Jadi kira-kira korelasinya seperti itu. Kenapa emas turun gitu. Tapi hopefully bisa rebound karena kalau kita lihat itu harganya masih dapat diskon ya sebenarnya ya. Mungkin banyak orang yang kemarin berbondong-bondong, ayo beli emas, tapi beli emas di pucuk gitu kan. Kita nungguin dong koreksinya kapan. Nah, koreksinya sekarang terjadi gitu. Kita ngelihat di sini JP Morgan masih kok memprediksi emas bisa mencapai 6.300 ya di akhir quarter 2026 gitu. Masih dia long term gold price forecast 4.500, kemarin udah sentuh 4.500, sekarang udah 6.300. Bahkan di UBS Gold juga sama, dia targetkan 6.200 di sekitar mungkin September 2026 gitu ya.
dua Deutsche Bank juga sama $6.000 nih kan. Societe Generale juga $6.000. Ini bahkan ada 5.700 Morgan Stanley gitu. Jadi gold masih tetap bullish. Tapi karena kita mengacu kepada kemarin pergerakannya sudah sangat sangat amat curam ke atas ya. Koreksi dibutuhkan untuk take profit. Semua orang punya duit lagi untuk mendorong pergerakan market lagi. Pucuk dingin ya. Pucuk manis kalau itu teh. Oke. Apa sih yang kira-kira mungkin terjadi? Ya, apa yang mungkin terjadi gitu. Kita punya 3 skenario ya. Yang kalau tadi beritanya adalah Trump bilang, "Yuk kita udahan" gitu ya. Coba kita ini nih. Tadi mana ya beritanya di sini. Nah, ini nih. 265 juta miliar worth of crypto shorts liquidated in the past 15 minutes ya, following President Trump's statement on having productive talk with Iran to end the war. Jadi obrolan kayak gini nih guys ya, membuat market langsung bergejolak. Ya, market langsung bergejolak di sini. Gara-gara ini nih tadi jam 6. Kemudian udah Brent crude oil langsung turun ya $100, under 100, crashing over 10%. Ya, padahal tadi masih 100, dia turun untuk ke 90 sekarang. After President Trump says talk with Iran to end the war are very good. Gitu. Jadi perkataan dong, benar-benar memang Presiden terlalu demen goreng-goreng. Ya. Oke. Jadi tapi kita perlu tetap sebagai trader, kita perlu mempersiapkan skenario yang mungkin terjadi. Ya, karena kalau kita spot trader, kita trading cuma satu arah. Tapi kalau misalnya kita futures trader di TMGM, kita bisa memanfaatkan naik turun. Kita bisa scalping, kita bisa swing, ya kan? Kita bisa intraday trading gitu. Tergantung dari preferensi dan style kita masing-masing. Di sini kalau kita ngomong tentang ketika statusnya deeskalasi, artinya semua ceasefire, ya kan? Ukraina, Iran yang terjadi ya saat ini mungkin statusnya seperti mau deeskalasi, ya. Oil down, otomatis ya, oil akan down karena kalau misalnya perangnya berhenti, setelah Hormuz dibuka, supply kembali normal, harga pasti turun. Ya. Inflasi cooling down, nggak jadi inflasinya seperti tadi. Artinya inflasi cooling down, yield-nya juga turun. Duit akan ngalir ke risk on aset. Contohnya apa? Equities, ya kan? Kemudian crypto, Bitcoin gitu. Gold-nya akan naik lagi. Ini yang terjadi saat ini sih. Ini kita lihat nih saat ini seperti ini. Yang baru nih setelah jam 7 malam ini ya. Jadi efeknya Euro USD up, ya kan? USD Japan Yen down karena DXY turun. Bitcoin up karena dia juga risk asset. Oke. Status quo artinya gantung, nggak jelas. Konfliknya masih continue, tapi nggak naik, nggak turun gitu ya. The Fed akan terus nahan suku bunga. Jadi higher for longer. Maintain volatility, artinya volatilitas tetap sama, tapi market cenderung sideways karena nggak naik, nggak turun juga, tapi cenderungnya bullish juga, tapi nggak ada direction yang paling penting. Jadi fokusnya adalah strategi di sideways trading. Nah, buat saya sebagai orang yang nggak demen ketika market sideways, ini bakal kelabakan. Saya suka ketika marketnya trending. Tapi kalau lagi sideways, wah kelabakan tuh pasti berantakan. Ya, eskalasi ketika tadi deeskalasi ini ketika eskalasi berarti kembali setelah Hormuz ditutup, tarifnya naik lagi, lanjut seperti ini. Oke? Itu yang mungkin jadi. Oke? Tapi itu kan kita ngomong all pairs gold equities ya. Sedangkan kalau kita ngomong Bitcoin ini mungkin cukup tricky karena Bitcoin itu punya dua peran. Dia menjalankan peran sebagai risk asset, tapi dia juga menjalankan peran sebagai store of value. Jadi efeknya bisa sangat amat berkebalikan nih gitu. Kalau dia eskalasi sama tadi ya, Bitcoin bisa jadi up ya sebagai risk asset.
Tapi dia nggak senaik dengan equities kalau deeskalasi ya. Kalau dia status quo posisinya, dia risk off dari politik ya. Berarti Bitcoin bisa jadi turun karena Bitcoin sebagai risk aset pasti disingkirkan. Tapi untuk mereka-mereka yang nggak believe, nggak percaya dengan fiat system, dia akan masuk beli Bitcoin. Jadi marketnya juga akan sideways di sini. Nah, sedangkan ketika terjadi eskalasi, terjadi perang lagi, di sini tanda-tanda Bitcoin akan dump. Biasanya ketika ada perang, Bitcoin masih dump dulu karena risk aset dibuang dulu pasti. Tapi ketika udah jalan terus, Bitcoin akan recovery, orang beli lagi naik. Gitu. Jadi flash dump, pokoknya perlahan naik kayak gitu. Treatmentnya berbeda, tapi perlu kita sadari dan pahami bareng-bareng. Bentuknya seperti itu kira-kira. Ya. Jadi possible scenario ada 3. Jadi yang perlu kita pahami sambil kita melihat struktur market structure-nya, sambil kita juga memperhatikan perkembangan makroekonominya. Karena saat ini market lagi volatile, yang terjadi adalah market sangat sensitif terhadap sentimen berita. Ya. Coba bayangin tadi lagi enak-enak santai, tiba-tiba bus marketnya bergerak gitu ya. Euro USD aja 100 pip tadi ya. Gimana gold ya kan? Banyak liquidated pasti. Nah, kita masuk ke dalam gimana cara kita survive dan gimana cara kita survive dan growing di 2026. Sebenarnya caranya simple ya. Satu, rules-nya menurut saya market itu selalu benar. Jadi kalau marketnya kita mulai nyalahin mulai nyalahin market, ingat bahwa market selalu benar. Yang salah kita. Antara kita nggak sabar, kita nggak punya resiko manajemen yang bagus, kita terlalu fokusnya ke profitnya dibandingkan resikonya, salah kita. Ya. Spread dan execution biasa di market volatile itu spread suka melebar, kemudian suka ada lagging, delay, ya. Tapi kalau di TMGM, saya yakin aman, ya, karena saya juga pakai TMGM. Yang saya suka para pencinta spread tipis. Ini dia blokernya. Di Euro USD itu di bawah 1 pips, oke. Di XAU 1,6 pips, 1,7 pips, 1,8 pips. Ya, ini persentasenya tipis banget. Itu yang saya suka. Ada di MT4 ada, di MT5 ada gitu. Kadang-kadang saya suka ketemu trader yang gak suka pakai MT4, adanya MT5. Oke, gas gitu. Di TMGM ada MT5. Jadi semuanya udah sediakan aman, nyaman. Tinggal kita yang mengatur strategi kita seperti apa, tingkat kesabaran kita seperti apa, tingkat kedisiplinan kita seperti apa gitu. Karena brokernya mantap. Tadi kan udah dijelasin juga kredensialnya di depan gitu ya. Kalau buat saya, kalau brokernya nggak kuat sih nggak akan masuk sponsor-sponsor ya gitu. Sponsor-sponsornya juga klub-klub besar di event-event besar, figur-figur besar juga gitu. Oke. Ini yang pernah saya bahas juga di webinar sebelumnya bahwa kita perlu ngebangun habit transformation gitu. Yang sering kali ini yang saya sadari adalah pattern-pattern yang sering digunakan oleh para content creator, trader, IB di luar sana adalah mereka mengutamakan profit. Seolah-olah trading itu gampang gitu. Tapi apakah trading itu gampang? Tergantung. Gampangnya versi siapa dan kacamata siapa ya. Kalau misalnya trading itu sangat gampang, orang nggak perlu kerja, semua trading aja. Ya, karena nyatanya belum tentu buat kita gampang, buat orang lain sulit gitu. Bisa jadi sama-sama kita punya teknik yang sama, setup yang sama, metode yang sama, dia untung, saya rugi. Artinya semua perjalanannya itu sendiri-sendiri masing-masing. Dan rasa yang harus kita jaga itu adalah rasa enough, rasa cukupnya kita. Karena seringkali yang buat kita hancur itu bukan salah setup, bukan kita nggak tahu metodenya, tapi kita nggak tahu kapan harus berhenti
dan kita kapan harus merasa cukup. Itu yang membuat kita hancur. Udah waktu ETP panjangin. Udah harusnya kena SL, digeser-geser SL-nya. Itu yang membuat berantakan. Harusnya kita udah disiplin, resiko kita 1% aja dari equity. Kayaknya bisa balik nih, bisa reverse nih, geser SL. Ya 2%, jadi 3%, jadi 10%. Margin call. Mungkin kebanyakan nontonin orang-orang yang demennya trading layer-layer gitu. Buat saya gak salah loh trading layer-layer. Cuman setelah kamu pasang layers, tahu nggak mau exit di mana? Bukan malah denial. Pas kemarin beberapa hari yang lalu ya, saya demen banget nontonin trader-trader TikTok yang sambil trading di layer-layer, dia panik, dia sambil begini, gitu kan, aduh, please, kayak gitu. Kemudian dia ngeliatin layar gitu, ngeliatin candlenya, dia lagi buy misalnya, turun lagi, aduh makin pusing, cemberut kayak tradingnya stres amat gitu loh, hidup tuh udah stres, terus dia membuat dirinya semakin stres lagi, ditonton orang banyak gitu. Buat saya sih itu lelucon ya, tapi banyak banget trader-trader di luar sana yang suka nonton seperti itu dan merasa bahwa wah ini dia mentorku gitu. Padahal mentor itu harus mengajarkan satu hal yang benar, realita gitu. Bukan berarti punya uang banyak, punya uang 300 juta, di full marginin, kemudian habis nih, gak apa-apa, depo lagi gitu. Ya, buat saya mungkin uangnya banyak, tapi buat saya sih itu nggak menghargai namanya uang ya. Gitu. Kita dagang, yes, tapi kita juga harus realistis gitu. Jangan sampai membuat orang terjerumus. Karena yang nonton itu biasanya mereka ikut-ikutan nggak tahu, berharap bisa, ternyata malah gagal gitu. Jadi buat saya kita harus belajar disiplin terhadap diri kita sendiri, sabar nunggu setup, kita bisa review, journaling apa kesalahan kita sadari kalau kita terlalu terburu-buru, kita tulis, catat gitu supaya kita tahu apa yang harus diperbaiki next-nya. Dan risk management itu paling penting, utamakan risk-nya dulu. Nggak apa-apa kalau kamu kena loss streak beruntun. Karena lebih baik loss streak beruntun, kamu tahu stop, enough, dibandingkan kamu hajar, margin call, depo lagi, margin call lagi, depo lagi, margin call lagi. Hidup berantakan, gua nggak punya, keluarga berantakan. Kelar semuanya. Broker juga nggak suka sebenarnya kayak gitu. Harusnya ya. Karena customer-nya sementara hilang. Mendingan punya customer yang loyal, panjang, trading terus, growing terus. Gitu. Define your enough time itu penting. Oke. Jadi loss streak itu hal normal. Ini paling penting. Goal kita di trading ini adalah kita maraton. Sama tadi seperti saya bilang bahwa saya punya real bisnis udah jalan 10 tahun gitu. Fokusnya bukan 1 tahun profit, 2 tahun profit, enggak. Kita bertahan panjang, kalau bisa lama, bisa jadi pekerjaan, bagus, terus menjadi sumber pendapatan kita. Gitu. Karena setelah pikir-pikir ya, ketika kita kerja profesional, kita punya bisnis, kita akan ada masanya pensiun. Ya, di umur 55, di umur 60, dipaksain umur 65 itu udah nggak tahu lah bisa ngapain lah ya. Tapi kalau kita trading, sebenarnya kita nggak kenal umur gitu. Selama kita bisa punya laptop, kita punya internet, kita bisa trading, kita bisa menghasilkan income. Dan seharusnya semakin kita tua berumur, semakin kita bijak, semakin kita menghargai namanya resiko. Kayak gitu ya. Karena secara hitung-hitungan matematika, ketika kita drawdown 10%, yang harus kita kembalikan adalah 11%. Ketika kita drawdown 20%, yang harus kita kembalikan adalah 33%. Dan ketika kita drawdown 90%, kita harus mengembalikan 900%. Apakah mungkin mengembalikan 900%? Misal kita punya uang modal 1.000, loss 90%-nya tinggal 100. Untuk ke 1.000 lagi, kita harus dapetin profit 900%. Nah itu prosesnya lebih panjang. Oleh karena itu, lebih baik kita menjaga resiko kita sekecil mungkin. Yang digedein adalah ekuitasnya.
ekuitasnya besar karena yang kita mainkan di sini adalah percentage. Ya kan? Kalau kita trade dengan equity 10.000, 1%-nya aja $100. Beda kalau kita trading $100, 1%-nya $1. Ya, ya kita bisa belilah, bisa beli kopi jago, tapi nggak berasa untuk beberapa orang. Jadi trading itu adalah equity game, capital game. Semakin besar kapital kita, semakin kita bisa merasakan. Sehingga kita tidak harus memaksakan diri kita untuk mengejar profit yang gede-gede banget. Ya, ingat kalau misalnya kita lihat analoginya, kenapa para billionaires ya, mereka tuh nggak ngejar profit 20%, 30% setahun, enggak. Mereka cukup happy dengan growth portfolio 5%, 6%, 7% setahun, 8% deh. Karena apa? Itu udah gede banget. Mereka udah bisa hidup dari situ. Karena apa? Equity-nya berbeda gitu. Oleh karena itu, fokus untuk membesarkan ekuitasnya dibandingkan ngejar percentage-nya. Karena percentage itu cuma angka. Yang kita nikmatin adalah hasil amount-nya. Ya. Lanjut, gimana cara kita untuk mengatur loss trade kita? Satu, kita review. Kedua, refleksi, evaluate, ya. Apa yang salah? Kalau misalnya marketnya salah, kita reduce size kita, kurangin risk per trade-nya. Mungkin biasanya 2%, turun jadi 1%. 1% turun jadi 0,5%. Ya. Kemudian kalau kita ngerasa kita yang salah setup-nya, kita stop. Karena biasanya kalau udah kena SL, rugi, psikologi kita pengennya balas dendam. Balas dendam udah nggak netral. Kalau udah nggak netral, biasanya akan kacau balau. Jadi mendingan stop, nonton Netflix, nonton Disney Plus, nonton Battle of Fates, lagi seru. Dukun-dukun, stop trading, reduce size journal, reduce size, kemudian journaling. Ya. Jadi ini adalah strateginya, ini yang saya pakai juga ketika sehari-hari saya trade gitu ya. Kita realistis bahwa namanya trade itu nggak selalu semuanya profit. Ada kala di mana udah trading, setupnya udah bagus, marketnya nggak sesuai dengan harapan kita, ya udah gitu, relakan. Kalau harus loss ya loss gitu, karena loss adalah bagian dari kita mengatur manajemen equity kita, gitu. Maka itu saya selalu ingatkan lagi, equity management, risk management, money management itu penting. Jangan berspekulasi untuk sesuatu yang di luar kuasa kita. Market itu di luar kuasa kita. Mau sehebat apapun tools kita, mau sehebat apapun indikator kita, mau sehebat apapun setup kita, marketlah yang benar. Ya, jadi yang bisa kita antisipasi adalah gimana cara kita ngatur resiko kita. Ya. Jadi ini 3 prinsipal untuk survive di 2026. Pertama, selalu berpikir bahwa trading adalah game probabilistik. Probabilitas, kemungkinan. Maka itu kalau kamu punya data, kalau kamu punya risk management, kamu bisa punya keyakinan gitu. Walaupun kamu sudah lost trade, it's okay. Karena mindsetnya apa? Saya nggak perlu tahu, saya nggak perlu maksain bahwa semua trade saya harus profit, tapi ketika saya loss, saya nggak gila. Gitu ya. Nggak bisa. Kita tetap harus ngomongin tentang probability. Kedua, risk management adalah strategi. Satu-satunya strategi yang membuat kita bertahan di market. Mau sevolatile apapun, ya, mau sevolatile apapun di market, artinya kita tetap prioritaskan resiko. Sekarang, gold sangat amat volatile gitu ya. Apakah kita mau avoid pair gold? Nggak masalah kalau mau ganti ke pair lain. Tapi kalau misalnya mau tetap di gold, silakan. Yang kita hitung adalah resikonya. Kita nemu setup, stop loss-nya di mana, berapa pips, jadi berapa lot yang harus saya gunakan, supaya resikonya tetap sama. Gitu. Kalau pakai USD, nggak masuk nih resikonya nih. Udah pakai lot paling kecil 0,01 aja, masih nggak masuk nih lotnya. Misal, kita nemu setup di gold ya. Gold sekarang anggap satu daily range 1000 pips. Kita nemu setup sekitar mungkin 205 enggak 300 pips setupnya dari entry sampai SL 300 pips.
Kemudian kita mau trade di risk per trade-nya 2% dengan equity-nya 1.000. Ya, 1.000 2% berarti $20. Ya, itu udah pakai lot 0,01 yang paling kecil aja, itu masih nggak masuk. Ya, itu masih nggak masuk karena dengan SL 300 pips artinya $30 tuh SL kita. Alternatifnya apa? Ganti dengan akun sen. Kita masih bisa dapat tuh. Ya, 0,01 kita turun ke akun sen, kita masih dapat 0,07. 0,07 lot akun sen. Masih dapat $20. Masih dapat, guys. Ya, jadi tadi kan ada yang nanya juga ya. Saya pengen pakai akun sen gitu ya. Nggak apa-apa. Pakai akun sen itu juga sama-sama oke kok. Dengan range volatilitas goldnya sekarang, mungkin kalau equity-nya kecil, lebih baik pakai sen. Jadi TMGM ada fitur akun sen juga, gunakan akun sen. Nggak usah maksain di Classic USD. Nanti jadi pusing kepala kita. Resikonya terlalu besar, drawdown-nya kegedean, recovery-nya juga lebih panjang. Kalau recovery-nya panjang, kalau kita nggak sabar, maunya buru-buru, mengabaikan resiko lagi. Margin call lagi nanti. Ya. Dan terakhir, disiplin over discretion. Selalu plan. Rencanain trade kalian. Setup. Kalian harus punya satu setup yang kalian bisa gunakan terus-menerus. Nggak perlu kebanyakan metode, nggak perlu kebanyakan strategi, satu pahamin, pakemin, disiplin di sana. Itu akan membuat kita growing. Oke? Kayaknya, saya ingetin lagi, mau bantu ingetin lagi promosi spesial webinar ya. Jadi nanti bisa di scroll di atas, mungkin tim TMGM bisa bantu drop lagi linknya buat teman-teman di sini. Open, buka, ya, setoran bersih $300, volume perdagangan 5 lot, cashback $50. Lumayan banget ini guys. Ini lumayan banget nih, 17% ya. Ya kan, 17% di cashback nih. Saya kasih tips ya, saya kasih tips. $300 5 lot katanya gede banget. Gede kalau misalnya kalian ngicrit gitu, pakai misalnya dengan posisi gold yang sekarang mungkin resiko kalian tuh nggak masuk, jadi harus pakai 0,01 doang gitu. Coba kalian ganti pairnya ke Euro USD, ke GBP, yang notabene daily range-nya mungkin masih sekitar 50 pips sampai 80 pips gitu ya. Otomatis dengan pips yang range yang lebih kecil, resikonya sama, lotnya lebih besar guys. Jadi kita nggak terjebak sama lot ya. Tapi yang saya selalu prioritaskan dan saya sharing ke teman-teman dan ke komunitas adalah kita kunci diri risk per trade-nya, lotnya akan ngikutin. Nah, ketika kita punya promo seperti ini, dikejar adalah harus kejar volume, geser ke pair yang range lebih kecil dibandingkan gold. Euro, USD CHF, ya, NZD-USD, AUD-USD, gitu. Range-nya kecil. Range-nya kecil, kalian bisa kejar lot di situ. Gitu. Itu cara strategi dari saya. Jadi semua win-win. Dari broker bisa kejar dapat volumenya, kalian bisa claim volumenya, dapat cashback-nya. Ya. Semuanya menurut saya possible gitu. Jadi geser ke pair yang range-nya lebih kecil untuk bisa dapetin volumenya. Karena resiko risk per trade yang sama di gold dengan di USD, lotnya beda. Gitu, lotnya beda. Oke? Itu ya. Silakan dimainkan. Oke? Dari saya sih segitu. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa kontak saya di Telegram. Di Telegram saya ngobrol aja atau scan di sini bisa juga. Monggo. Kalau misalnya ada yang mau join CT saya juga bisa. Saya ada buka CT TMGM baru sih. Baru kemarin saya setup. Kalau mau bisa ngobrol Telegram. Jadi sekalian daftar di sana. Pakai tadi promo yang tadi. Konekin ke CT. Bisa kejar volume. Oke. Next kita kalau ada pertanyaan silakan bisa drop di kolom chat.
sambil kita live market analysis ya. Kita live market analysis. Sekarang udah jam berapa? 20.59 ya. Jam 9 ya sekarang ya. Oke, jam 9. Ini saya akan buka ini. Wow, sudah 4.451 ya guys ya. 4.451. Nih kalau kita perhatikan nih. Berapa sih sekarang? Nih, ini geraknya lagi volatile banget ya. Kita stopin waktu. 5191 5209. Nggak nyampe 1 pip ya guys ya. Tipis banget ya spreadnya ya. Ya. Ini kita bisa lihat nih guys. Spreadnya tipis banget. Jadi ini buat yang suka demen spread tipis, buat saya ini heaven ya. Iya udah 370 ya. Betul, mantap. Minta materinya ya. Materi boleh nanti saya share. Nanti kalau Pak Henry, nanti bisa minta ke Pak Henry, saya oper ke Pak Henry ya. Aman ya? Oke. Nanti juga videonya harusnya di ini kok. Videonya di share di YouTube-nya TMGM gitu. Jadi bisa nanti tonton ulang lagi juga gitu. Oke, boleh nggak ada pertanyaan? Boleh sambil kita ngobrol-ngobrol atau kita mau bikin analisa apa? Pak Henry, saya punya waktu sampai jam berapa ya? Saya cek bentar ya, Pak. Kita cek sambil saya nunggu Pak Henry ya. Kita lihat nih. Nah, ini dia. Ini kita perhatikan ya. Ini tadi pergerakannya guys. Teknikal analisis yang simple ya. Yang simple. Lihat ini kita perhatikan oil ya. Ini tadi notice banget di sini ya. Pergerakan ini gila ya. Yang ini guys. Ntar saya ganti warnanya deh. Nah yang ini. Tadi ini 2 jam lalu ya. Ini pas tadi dinyatakan. Tadi kan kita ngomong korelasinya antara kalau oilnya, mana tadi ya korelasi saya. Nah ini. Oilnya turun, ya kan? Yield down, gold naik, equities up, risk on. Ya. Di sini kita lakukan hal yang sama. Oilnya turun. Kita perhatikan. Di sini Maaf, DXY. saya salah Pak. Yes. Setengah jam Pak ya, sampai 21.30 gitu. Oke, siap. 21.30 maksimal berarti guys ya. Kalau ada yang mau nanya silakan bertanya sambil kita manfaatkan waktunya. Oke. Kita lihat ini DXY-nya drop ya. Dari 100 dia drop bawah gitu. Posisi sih kita ngelihat di sini dia kena supply ya. Jadi pas banget ini kena supply di sini. Turun bisa nih. Cenderung turun. Di sini kita melihat di sini ada demand lagi ya. Belum kena. Oke. Tapi kalau kita perhatikan di sini saya ngelihat ini saya punya angka-angka Fibo di sini ya. Kalau ini kita lihat di daily ini kalau misalnya kita perhatikan angka di 99 di XY ketika di XY turun ke di berhasil break di bawah 99,249 maka dia akan bisa masuk ke sini nih 98,9 98,7 98 ke 98,48 gitu. Maka dia akan masuk ke dalam area zona ini dulu, zona demand yang keempat tadi itu. Ya. Kalau dia mungkin dari point of view 98,4 dia akan bisa naik lagi ke atas kan. Akan retest kembali ke area di sini di 99. Kalau misalnya dia nggak kuat, dia baru akan lanjut lagi. Mana nih? Ini di sini. Dia lanjut lagi ke bawah sini. Ya, lanjutnya bisa sampai ke sini nih. Area yang di sini. Nih di sini. Box to box. Ya, karena ini ada fair value gap juga di sini, area di sini. Nih, area di sini ini fair value gap juga, maka bisa aja nih DXY nutup. Jadi artinya kalau DXY-nya koreksi ke bawah, yang akan terjadi dengan semua pair counter USD akan bullish. Ini yang akan terjadi sama Euro USD juga. Ya, Euro USD. QR Telegramnya ya.
QR Telegram nih saya buka dulu. Udah, monggo. Monggo ya, silakan. Di scan aja, aman. Oke. Telegram kok ini. Udah ya, jatuh dulu ya. Siap. Oke, ini akan berhubungan dengan semua semua pair counter USD ya. Kalau kita perhatikan di sini ini ada euro naik ke atas sini. Di sini ya. Di sini dia berhasil ngambil area total liquidity-nya di sini. Ini aku udah ngambil. Maka sekarang kalau dia berhasil nge-close ini kan di weekly ini dia nggak kuat untuk turun ya. Dia ngambil, dia ngasih belief engulfing, ini keluar naik nih. Nah, cenderungnya di mana? Berarti mungkin bisa akan kejar ke sini guys. Jadi kalau saya lepas di sini, area di sini nih, dia akan lanjut ke atas lagi. Gitu. Karena kita ngelihat di sini juga ada fair value gap juga gitu. Jadi paling enggak saya ngelihatnya area di sini nggak ada price tag ya. Ada price tag nggak sih? Ada nih. Nih di sini nih. Area 1,16673. 6673 ini bisa diambil dulu, ya kan? Dia masuk ke sini mungkin baru dia turun ke bawah. Jadi kita Euro USD dengan posisi sekarang kita bisa cari buy ya, gitu. Kalau mau ngikutin sebenarnya gini, bentar. Ini kita hapus dulu, ini kita hapus dulu. Ini kita lihat Euro USD juga spread tipis banget, spreadnya sampai 1 pip guys. Spreadnya ya. Nih, kita lihat di monthly dia ngambil sell side liquidity, tapi ini masih di area base. Jadi bisa potensi ke atas dorong. Saya tarik di sini, ini posisi seperti ini. Ntar, visualisasi. Daily. Daily kita untuk, ini pas banget ya. Dia nge-reject di 1,15. Maka target bisa ke 1,16269 ini dulu guys. Ya, 1,16269 yang ada di sini. Tuh 269. Baru nextnya akan ke 16673 ini. Ya. Jadi kalau berhasil dia break hari ini ya, kalau hari ini berhasil break 1,16269, maka fix kita akan ke 16751 perjalanannya. Kalau untuk di H4-nya kita ngelihat ini juga setupnya bagus, bullish-nya kuat sekali. Ini pas banget kalau saya kemarin udah sempat garis-garisin ya. Nih. Ini reject di sini, ini masuk lagi area di sini ya. Area di sini masih penentuan karena ini juga area yang kuat. Nih, perhatikan. Ini beberapa kali area-area yang kuat, resisten-resisten yang kuat ya. Jadi tunggu apakah dia ada rejection di sini atau enggak. Kalau misalnya berhasil, nah ini masih mentok ya. Jadi pas banget nih kalau diperhatikan. Nih. It's kegedean. Nih kalau diperhatikan ini reject lagi ya, belum ada tanda-tanda. Tapi kalau kita mau cari konfirmasi, saya bisa lakukan seperti ini. Saya tarik Fibo di sini. Saya turunin ke 1 hour. Oke. Nah, untuk kalau kita mau buy on breakout, saya saranin ketika kita punya bullish candle di sini ya guys. Nih. Kita bullish candle di atas 1,16168. Ya. 1,16168. Kita bisa entry buy di sini dengan stop loss-nya di sini. Di bawah di sini nih. 1,15794. Dianggap di sini kita punya sekitar 40 pip di sini ya. 40 pip. Atau kalau misalnya di sini candle-nya bagus, SLD kita bisa di bawah sini aja. Nih. Di sini nih. Sekitar 28 pip. Ya. Buy on breakout. Tapi kalau misalnya
misalnya dia turun ke bawah di sini, kita perhatikan apakah dia mau ngejar ke sini dulu nih. 1,15816. Kalau ternyata di sini ada bullish candle di sini bullish candle. Nah, kita bisa entry di sini. Jadi area rejectionnya sekarang kita mainnya di sini nih. Di price label. Price label di sini 1,164 kalau dia di atas itu, atau di sini ada rejection nggak? Range kecil di sini nih. Ya, kita tunggu apakah ada pantulan atau enggak. Gitu. Nah, kalau lihat range kecilnya sih kita mungkin bisa cari setup juga. Ya, kita masih nunggu lah ya. Belum ada. Saya biasa trading ketika tunggu H1 close. Dia saya harus sabar-sabar banget. Karena acuan saya setupnya di H1. Gitu. H1-nya ada konfirmasi baru saya masuk. Oke. Untuk apa? XAU ya, USD ya. Oke, gold. Gold ini kita lihat dari kemarin nih saya ada garis. Ini saya ada garis kemarin bikin. Oke, ini ada satu breaker. Ya, breaker. Ini premium buy weekly. Harga ini udah masuk nih ke area yang biru ini, ya. Dengan sweep bang sampai 4123. Ya kan? 4123 dia berhasil reject kencang banget ini. Gara-gara Trump bikin kebijakan. Oke. Kalau kita tarik di sini, ini udah masuk premium sebenarnya kan? Udah masuk harga premium. Di YouTube saya juga saya udah share, ini udah masuk harga premium untuk kita beli. Dengan acuan low-nya di sini. Low-nya di sini, high-nya di sini. Nih, high-nya di sini. High-nya kan pucuk, ini low-nya di sini. Ini masuk harga premium untuk kita buy. Gitu. Maka itu kita tunggu. So, saya akan tunggu dulu. Kalau daily-nya berhasil close bullish, ya, artinya dia nggak kuat untuk nembus 4298. Jadi dia berpotensi untuk ngejar ke 4591. Nih. 4591. Ya, 4591. Ini ada Fibo saya di sini, 4591. Nah, untuk acuan H4-nya ini udah oke sebenarnya ya. Kalau misalnya kita mau entry sekarang, sebenarnya boleh karena H4-nya udah berhasil break 4 solid break ya, 4369. Tapi belum dapat kok. Bentar, konfirmasi di H1-nya. Sebentar ya, saya tarik Fibo lagi di sini. H1. Oke. H1-nya sebenarnya bisa sih kalau mau entry ya. Tapi nanggung. Kayaknya saya lebih sabar untuk ngantri dia di sini nih, guys. Kalau dapat ya, kalau dikasih ya. Ini kayaknya lebih enak deh. Kalau dia udah masuk ke sini dulu nih, 4336. 4336. Ini ada fair value gap di sini. Sehingga ketika di time frame kecil dia masuk, ada setup di area sini, baru kita entry. Karena kalau di sini lumayan jauh, kita mau stop loss di mana? Kalau misalnya masuk sekarang ya, anggaplah. Sekarang masuk. Kita ke 4428 aja sekitar 400 pip. 400 pip. Kalau kita mau di bawah low di sini, ini berapa? 600 pip, guys. Lumayan jauh. Ya, lumayan jauh. Tunggu, kalau di time frame bawahnya ini ada supply kecil di sini. Belum masuk, masih gantung. Kayaknya antara dua ini sih. Saya ngelihatnya antara dua ini. Kita belum dapat yang oke. Kalau mau buy agak di bawah sini. Tipis apa ya? Tipis banget atau apanya? Spreadnya atau apanya? Iya, betul. Itu dia. Makanya saya pertama kali kenal TMGM. Wah, enak banget ini. Spreadnya tipis banget. Mungkin kalau
teman-teman yang sering pakai broker rata-rata gold itu spreadnya ada di 3 pips gitu ya. Ada yang suka ngelebar ke 4 pips gitu. Ini tipis banget dan gak ngelebar-lebar ya. Enaknya gitu. Ada yang broker yang spreadnya tipis tapi dia suka mengaret gitu kan. Itu juga kurang enak gitu. Ini belum ada setup ya. Dari dia turun, dari sini ada setup, sebenarnya setup buy-nya ya. Ini kan kalau kita mana sini, bentar ya. Ini kan drop ya, drop, base, drop, oke, drop. Kok berubah? Drop, base, drop. Nih, ini drop, base, drop, oke. Kemudian area ini di break, area ini di break nih. Nih area ini di break, ya kan? Oleh yang ini. Nih, area ini di break nih, solid candle-nya kan. Cari trace, tunggu retrace di sini. Amannya sih di sini nih, 4.300 nih. Nih, 4.300 area oke nih kalau kita mau buy. 4.300. Kalau sekarang masih ketinggian sih, sayang. Ya, kalau FOMO-FOMO silakan. Saya sih nggak mau FOMO-FOMO. Ya, gitu. eh BTC, kalau kita perhatikan, BTC, tunggu, kalau kita pakai yang lain ya, BBMA. Daily-nya reject. 4, ada ekstrim, potensi re-entry, ntar ya. Ini ini H4 area re-entry sebenarnya. Area re-entry sell. Tapi M5-nya, M12-nya belum ada momentum. Bisa jadi jatuh nih guys. Bisa jadi jatuh. Bisa jadi sih jatuh. Jadi jangan terlalu buru-buru buy, sabar ya. Mendingan sabar dulu di bawah. Ini pas, berarti kita bisa nunggu di area sini nih kalau mau nih. Yang tadi nih, di area sini. Nih, kalau kita nunggu di area sini, maka L15 itu sekitar di sini. Nih. Nah, ketika dia nggak terjadi momentum sell, kita bisa hajar. Gitu. Itu gold. Jadi buat saya gold agak sabar, bisa nunggu di 4280 sampai di sini. Gantung banget, nanggung. Sekarang nanggung, mau mau jual, mau beli juga udah tanggung, udah keburu lari gitu. Mending tunggu di retrace dulu. Kalau di M15 ini sih posisinya ini bisa jadi inducement ya. Ini nih. Ini nih, bisa inducement. Tipuan. Masuk, yang ambil di sini baru naik lagi. Agak sabar aja guys, agak sabar. Ya, agak sabar. Pertanyaan apa lagi? GBP juga sama. Jadi kalau euronya sama naik, GBP-nya juga mirip-mirip pasti ya. XTI turun. Ya sebenarnya kita berharap aja ya oilnya terus turun ya. Kalau perangnya berakhir, sebenarnya bagus gitu. Indonesia juga bisa lebih bagus, bisa lebih cepat rebound gitu. Teknikalnya simple Pak buat scalping XAU. Teknikal yang simple ya. Teknikal yang simple. Aduh, teknikal yang simple. Sebenarnya teknikal yang simple. Scalping kamu di mana? Saya scalping di H1 biasanya. Saya nggak bisa main di time yang terlalu kecil sih. Main ini aja, support resistance aja. Support resistance. Sama buat indikator. Indikator yang saya pakai ya, itu cuma tadi ada Fibonacci yang tadi itu sama BBMA. Saya nggak pakai osilator, udah nggak pakai osilator. Jadinya saya pakai BBMA. Ini makanya saya tadi analisa pakai BBMA gitu. H4 di sini dia masih
harusnya re-entry, tapi belum ada tanda-tanda mau mantul juga. Jadi ini sabar nih gantung. Settingan indikator ya, settingan indikator BBMA ya. Kalau BBMA tuh settingannya ini nih. Bollinger Band 20 ya, Bollinger Band 20. Saya ketiknya deh. BBMA ya. Bollinger Band standar 20. Kemudian MA moving average-nya nih ya. MA 5 linear high, MA 10 linear high, MA 5 linear low, MA 10 linear high, low. Lalu habis itu ada MA 50 eksponensial close. Nih, close tuh ini apply to close. Kalau tadi yang high, ini high, ada low. Ini close. M50-nya eksponensial. Gitu. Nah, itu kalau settingan BBMA. Standar kok BBMA-nya. Cuman penggunaannya aja mesti disiplin multi time frame gitu. Sabar. Tapi kalau nggak mau, can naked aja. Kalau naked juga sama. Scalping, kita cari support resistornya yang kuat di mana. Di H4, nih kalau di H4 itu kita perhatikan di sini. Support. Kemudian mapping-mappingin dulu aja supportnya. Nah, sini. Mana lagi ya? Sini. Nih, sini. Kalau udah mapping-mappingin support resistance-nya, ya kita disiplin sama situ. Ada rejection masuk. Ini kalau gini kita mapping box to box jadinya ya. Jadi area to area, zone to zone kayak gitu. Itu mah jelas banget SP sama RE-nya. Apa sih SP sama RE apa ya? SP sama RE. Gitu. Support resistance sih menurut saya hal yang paling simple ya. Ada orang yang pakai teknik smart money concept, ada yang pakai teknik ICT gitu. Kalau saya nggak demen pakai itu, saya pakai BBMA, saya pakai Fibonacci. Kalau misalnya rally bisa kita main pakai base ya, base itu area rejection, area pantulan juga gitu. Pakai itu kalau contoh, kalau di sini kan, nih kita cari rally biasa ya. Mana ya contoh? Ini apa? Di nih, ini kan rally, drop, ini base, drop di sini. Nih, oke. Di sini ada base-nya. Nah, jadi ketika kita masuk ke area sini, ya, kita bisa marking ini, analisisnya. Nah, di sini ada supply kecil. Oke. Jadi ini drop, base, drop. Betul ya? Drop, base, drop ini ya. Drop, base itu adalah tempat dia sideways, drop. Oke. Kita tunggu di area base-nya. Nih, di sini mantul kena. Nih, di sini ada mana? Nih, di sini kena masuk ya. Satu. Di sini.
maka area kita adalah SL di atas di sini 5070. Oke. Kita entry di sini 5043, SL-nya di 5068, 5000 di atas sini aja, di atas top wick-nya di sini ya. Berapa nih, sekitar 270 pip. Targetnya apa? Ya kalian ngambil low di sini boleh. Ngambil low di sini. Low di low, drop-nya tadi. Gitu. Berapa lama ini? Lumayan panjang. Ini berapa? 1 jam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 jam, 1 hari. Tapi dapatnya berapa di sini? SL-nya sekitar 237 pip, TP-nya 1/2 ya, sekitar 768 gitu. Settingan indikator ini Pak, settingan indikator Pak di atas Pak. Oh, host and panelis. Oh salah, sorry. Everyone. Nah ini, sorry ini ya. Nah itu drop base drop itu juga cara yang paling oke untuk kita entry gitu. Pakai rally base rally atau drop base drop. Lagi contoh. Nih ini drop. Di sini ada base ya. Kemudian ada drop lagi. Ini drop lagi di sini. Base-nya ya di sini kecil nih, ya kan? Nah, di sini kita bisa masuk sama tuh. Ini ada base yang ini. Kita masuk entry di sini, masuk 4859 di atas di sini 4905, targetnya ke bawah sini, drop low di sini. Ini berapa dapat nih? Apa nih, SL-nya 450 pip, TP-nya 576 pip, 1/1 lebih. Not bad, ya enggak? Kalau kita mau ngejar di sebelah kirinya, ya di sini bisa. Sama bener kok, area sini udah oke banget kok. Atau mau ngejar ke sini, terlalu muluk-muluk enggak juga, nggak tahu. Tergantung kita sih, ngeliatnya gimana. Tapi drop base, drop rally base rally, trading di base. Pokoknya kalau ada base, tunggu retest base-nya. Artinya apa? Soalnya kalau udah terjadi drop base drop rally base rally, itu udah breakout gitu. Tunggu di retestnya, ya. Tunggu di retestnya gitu. Nah sekarang kejadiannya apa? Kalau misalnya kita perhatikan, yang di sini, ini kan drop, oke? Ini base drop, oke? Terus kita mau nunggu di sini nih. Di sini. Oh ini di sini. Karena ini bundle candle semua ya. Nah, kita mau entry di sini, tapi udah kena SL, ya udah bablasin. Artinya apa? Bukan rezeki. Gitu. Gampang gitu simpelnya. Simpelnya gitu. Oke, udah 21:27 nih, pas banget 21:30. Ada mau pertanyaan lagi? Terakhir mungkin? Ada yang pertanyaan? Kalau misalnya masih ada pertanyaan nggak apa-apa, silakan japri saya. Mau apapun itu silakan dijapri. Kayak tadi udah ngejapri deh. Janji ya. Oh ya, Pak Damar, Pak CP. Oke. Siap. Dari saya segitu dulu. Udah lumayan panjang. Semoga punya dapat insight sesuatu yang baru dari obrolan kita hari ini, dan 2026 akan terus jadi market yang volatile di era sekarang. Jadi kuncinya buat saya adalah gimana kita sama-sama mawas diri, kita prioritaskan resiko kita disiplin sebagai trader. Jangan pernah ugal-ugalan karena market tidak bisa kita kontrol. Terima kasih buat sesinya malam ini. Saya kembalikan ke Pak Henry. Terima kasih Pak William untuk sharingnya selama 1 jam. Semoga teman-teman dapat manfaat. Ini saya mau jawab satu pertanyaan aja dari Pak Sultan. Ini tentang menanyakan tipe akun dan minta dihapus. Ini sebenarnya nggak perlu dihapus, Pak. Jadi kalau di TMGM ini mungkin agak bedanya itu tipe akun bisa berubah. Jadi kalau Bapak mau ada tipe akun tertentu, kontak aja langsung ke akun manajernya, langsung dikonsultasikan. Kalau
belum sempat ada kontak, bisa langsung ke live chat aja, minta dikontak sama account manajernya. Kemudian yang kedua, itu untuk pendaftaran yang promo tadi, untuk cashback, linknya sudah dikirim di chat tadi dari admin, bisa dicek aja. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih untuk Pak William, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih semua, selamat malam. Selamat malam. Here's Madueke. Oh, he's done it! The Wolves booze turns to Chelsea cheers. Going to break for Nkunku, and he's going to hammer it in. Mudryk takes over. Mudryk's through. Mudryk round the goalkeeper. Oh, it's fantastic. Mikhailo Mudryk. Cole Palmer, time to smash it. Now Chukwuemeka, lovely shimmy, brilliant! Strong turn from Jackson into Palmer, that's brilliant. Oh, Cole Palmer! We know he's got the pace. Madueke's in the middle, so João Felix!